Perkenalkan, nama saya Fatimah, NPM 719212929. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit atau evaluasi sumber daya manusia, di mana dalam audit sumber daya manusia ini merupakan seluruh upaya penelitian guna memeriksa kualitas secara menyeluruh dan aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada suatu divisi atau perusahaan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Adapun beberapa audit manajemen sumber daya manusia dapat dilaksanakan dalam beberapa situasi, yaitu diantaranya yang pertama, ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak. Yang kedua, ketika suatu kekuatan eksternal yang memakai suatu tinjauan. Yang ketiga, ketika seseorang manajer baru bertanggung jawab atas departemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memakai konfederasi ulang manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dari sumber daya manusia perusahaan. Adapun laporan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup audit bagian ini menjelaskan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup audit bagian ini menjelaskan tujuan yang hendak dicapai, bagian yang akan diaudit, dan metode apa yang digunakan dalam audit manajemen SDM. Dan yang kedua, ringkasan dan kesimpulan ringkasan merupakan gambaran umum dari hasil audit manajemen SDM yang mencangkup kesimpulan akhir dari opini dan Dan yang kedua, ringkasan dan kesimpulan ringkasan merupakan gambaran umum dari hasil audit manajemen SDM yang mencakup kesimpulan akhir dan opini dan tim auditor. Dan yang ketiga, temuan-temuan audit semua penyimpangan yang terjadi merupakan temuan audit yang mendukung isi dari laporan audit. Yang keempat, rekomendasi atau saran bagian yang berisi alternatif tindakan yang dapat diambil oleh manajemen yang diperbaiki kinerja, mengembangkan sumber daya manusia, serta untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang berkualitas pada setiap departemen ada dalam perusahaan. Adapun tujuan audit manajemen sumber daya manusia, yaitu ada 10. Yang pertama, untuk mengetahui apakah dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana, serta yang kedua, untuk mengetahui apakah semua karyawan dan dapat menyelesaikan job description yang dengan baik dan tepat waktu. Ketiga, sebagai pedoman untuk menentukan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan. Dan yang keempat, sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian dan atau hukuman kepada setiap karyawan. Yang kelima, sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan mosi vertikal, horizontal dan atau alih tugas bagi karyawan. Yang keenam, untuk memotivasi peningkatan semangat kerja, prestasi kerja dan disiplin karyawan. Yang ketujuh, untuk menghindari terjadinya kesalahan sendiri mungkin dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Yang kedelapan, sebagai dasar pertimbangan ikut sertanya karyawan, mungkin pengembangan atau pelatihan dan pendidikan. 9. Untuk memenuhi ego dan kepuasan dengan memperhatikan nilai mereka sebagai pedoman yang efektif dalam melaksanakan seleksi penerimaan karyawan di masa yang akan datang. Serta yang terakhir, sebagai dasar penilaian kembali rencana sumber daya manusia apakah sudah baik atau tidak atau masih perlu disempurnakan. Adapun beberapa manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasikan kontribusi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia kepada organisasi. Yang kedua, memperbaiki citra satuan yang menjadi
yang mengelola sumber daya manusia. Serta yang ketiga, mungkin dapat dikatakan bahwa timbulnya citra negatif atau paling sedikit tidak benar merupakan akibat ketidakmampuan manajemen sumber daya manusia untuk suatu organisasi dan tidak disebabkan oleh persepsi para pelaksana tugas pokok. Yang keempat, kejelasan tugas dan tanggung jawab satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. Yang kelima, dapat mendorong penerapan kebijaksanaan yang seragam dalam praktek-praktek mengurus sumber daya manusia. Yang keenam, karena audit ini merupakan suatu bentuk penelitian, informasi yang terungkap harus dapat memberi indikasi apakah dalam perusahaan terdapat masalah-masalah sumber daya manusia yang serius dan harus segera ditangani oleh atau tidak. Yang ketujuh, salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan melalui berbagai kebijaksanaan dan praktek-praktek penanganan sumber daya manusia ialah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Yang kedelapan, jika salah satu kontribusi harus diberikan oleh manajemen sumber daya manusia kepada perusahaan itu adalah dapat meningkatkan efisiensi kerja. Berarti satuan kerja yang menangani sumber daya manusia ini harus mampu untuk menyelenggarakan berbagai fungsi dan kegiatan dalam tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. 9. Perusahaan yang dilayani oleh manajemen sumber daya manusia selalu dihadapkan kepada perusahaan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Yang terakhir, berbagai karya ilmiah yang membahas manajemen sumber daya manusia selalu. Adapun beberapa tahapan-tahapan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan audit sumber daya manusia. Dan yang kedua, pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang ketiga, pelaporan dan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Adapun pendekatan audit manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama pendekatan komparatif, yang kedua manfaat informal pakar, yang ketiga pendekatan statistikal, yang keempat informasi tentang ketaatan, dan yang kelima pendekatan manajemen sumber daya berdasarkan sasaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit sumber daya. Manusia, yang pertama, penentuan kebutuhan karyawan. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, penempatan pengadilan. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, penempatan. Yang keempat, pengendalian. Yang kelima, pelatihan. Dan yang terakhir, kesejahteraan karyawan. Adapun indikator audit manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan tujuan audit SDM, perencanaan objek audit, metode audit. Yang keempat, pengamati kegiatan. Yang kelima, menelaah dokumen. Yang keenam, identifikasi dan wawancara sumber-sumber yang bersangkutan. Yang keenam, menilai data dan fakta atau menganalisa. Yang kedelapan, informasi temuan-temuan audit dan rekomendasinya. Yang kesembilan, penyusunan hasil pemeriksaan, serta yang terakhir, penyampaian laporan audit yang dihasilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.